Ya, And action. yes. Oke. Basah. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini gue mau cerita motor yang kita bikin di Biker Station yang ketiga. Bukan motor ketiga, tapi yang ketiga di program Chopper Story ini. Jadi motornya nggak ada. Kita bikin dari awal sama sekali. Cuma punya mesin. Gearbox belum ada, primary belum ada. Agak lama bikinnya, hampir setahun lah. Untuk ngumpulin barang-barang ya. Peleknya juga, depan belakang. Peleknya sangat besar. Motor apa? Bisa nebak gak? Yang ada boxnya kiri kanan. Benar, Brass Bagger. Yes, Brass Bagger. Brass itu artinya kuningan. Lagi-lagi nggak pakai plat biasa dan tidak dicat. Jadi gue mencoba dengan bahan kuningan, seluruhnya kuningan kecuali frame enggak. Frame kita bikin, lalu tangki dan lain-lainnya kuningan, full kuningan. Brass Bagger. Proses pengerjaan ini lumayan lama. Kalau nggak salah ini motor ketiga yang gue kerjain di sini, yang punya Om ya. Berawalnya sih awalnya dari frame utuh, cuman gue potong. Jadi gue ambil bagian mounting bawah ke belakang sampai ke axle plate. Atasnya semua gue bikin baru. Bodinya apa yang berbeda? Ya tadi dari kuningan, karena namanya Brass Bagger. Bukan karena namanya Brass Bagger bikin kuningan, salah. Kita bikin dari kuningan, makanya disebut Brass Bagger. Kenapa ada bagger? Itu lain soal lagi tuh. Kenapa mesti bagger? Lain soal. Si Om cuman pesen dulu, gue pengen bikin motor pendek, belakang ban 280, terus dia ngasih ini springernya pakai yang pendek juga. Mau nggak mau jadi atasnya gue ngikutin semua. Kita bikin kayak motor mainan. Tangkinya nanti masuk ke dalam mesin. Oh iya Om. Nah, gue kerjain kurang lebih ada kalau nggak salah setahunan, karena ditinggal-tinggal nggak fokus di satu motor ini. Down tube-nya gue pakai 4 besi, kayak besi penuh, kayak besi beton lah. Cuman bukan besi beton mah nggak kuat. Besi utuh, bulat, kurang lebih 3/4 kalau nggak salah satunya. 4 besi, 4 batang kita pelintir. Jadi macam tali loh, tali kapal loh, udah kita panasin, kita pelintir. Lalu di ujungnya, di ujung bawah dan atas kayak diikat ke frame yang dan komstir yang di atas dan frame yang di bawah. Jadi itu udah
udah sangat berbeda dengan yang lain. Kalau secara teknik pengerjaan buat frame sesuai pesennya Om aja, pokoknya pengen gue pendek banget, ya udah nggak ada masalah serius. Buat rangka, buat ini yang rada lama itu bikin bagger belakangnya, karena semuanya full kuningan dan si Om mau kalau lagi gue nggak mau pakai apa baggernya bisa dibongkar pasang, jadi knockdown baggernya tuh, jadi kelihatan spakbor aja. Ada hal yang lucu sih, kenapa gue bikin bagger di custom di chopper, karena pada saat itu semua orang yang punya bagger tuh selalu bilang bagger itu motor yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling keren. Kemudian bagger itu bagnya tuh biasanya kalau standar kan plastik. Jadi kalau dibikin dari plat atau metal itu di luar dari pakem katanya. Nah, oleh karena itu gue bikin sebagai tantangan. Bagger itu bisa jadi chopper dan bisa dibikin dengan plat. Semua bodi kuningan, baggernya juga kuningan dan bisa dicopot tuh. Jadi kalau dari atas konsepnya tuh lo tahu kan apa Maltese Cross kayak palang merah gitu. Semua dari depan, tangki, tempat duduk sampai fender belakang itu Maltese Cross satu-satu. Kalau dilihat dari atas, tangkinya juga gitu, Maltese Cross. Tempat duduknya kayak clover. Clover tuh daun yang kayak Maltese Cross gitu. Kemudian fender belakang juga ada bagger kiri kanan kan. Kalau dibuka jadi satu fender gitu, satu garis. Tapi ada baggernya jadi Maltese Cross. Semua dipakai mur dan baut. Kemudian di ujung mur bautnya ada dibikin pakai ebonit. Tadinya mau pakai batu akik, batu apa tuh yang hijau, batu giok ya. Cuma kan mahal, jadi dari ebonit aja dicampur warnanya, jadi kayak batu perhiasan gitu di tiap baut-bautnya. Itu cerita waktu bikinnya deh. Ntar kita lanjutin cerita setelah itu ya. Wih, keren-keren. Buku ini buku bagus. Gue ada beberapa buku ini. Cuman kita nggak ngebahas buku. Balik ke masalah. Brass bagger bikin dari kuningan. Tapi kalau kuningan dibikin begitu aja nggak bagus. Rata, kilap, dipoles. Gue nggak suka yang bling bling. Jadi lo tau bikin kayak guci, tempolong, gong, itu dibikinnya apa? Dari kuningan, tapi di apa? Ditempa gitu, kayak ditumbuk gitu. Jadi permukaannya tuh ada bekas ketokan, banyak banget. Itu yang menginspirasi tekstur dari motor brass bagger ini. Istimewanya motor ini bodi full kuningan,
dan nggak mau mulus sih Om, maunya kayak dandang. Jadi ngetoknya udah dibentuk udah halus, baru diketokin ulang dari luar, dibikin kayak ketokan dandang yang ngacak. Nggak mau ketokannya tuh seragam, nggak mau dia. Pokoknya ketokan ngasal semua. Itu istimewanya di yang Brassbagger ini. Kayak perlengkapan rumah ya, zaman dulu. Jadi ada etnik Indonesianya, gimana cara bikin gong dan lain-lain. Kan ditempa supaya menghasilkan suara yang bagus. Nah, ini juga supaya menghasilkan pemandangan yang bagus, yang beda. Jadi ditempa, semua ditempa, baru dibikin. Jadi nggak langsung plat kuningan yang rata gitu digunting, digunting, dipotong-potong, lalu dilas, enggak. Tapi ditempa dulu, baru dilas. Jadi hasilnya tuh kayak tempolong gitu, udah bercak-bercak dan tidak rata. Kok nggak rata sih? Banyak orang yang bilang gitu. Ya nggak rata lah, emang sengaja ditempa gitu biar kita punya tekstur. Jadi nggak ngebosenin bentuk tekstur permukaan plat itu. Lasnya juga agak susah. Ternyata kuningan itu susah, sama kayak tembaga. Yang las waktu itu ada tukang las, mata sampai bengkak loh. Mungkin karena dia lupa pakai kacamata atau apa, dan serbuk dari tembaga, mata lasannya itu juga kan tembaga. Itu sangat jahat sekali. Uapnya tuh debu dan asap masuk ke mata dan bengkak beberapa hari. Akhirnya beberapa kali bengkak begitu, dia pakai kacamata. Dan ngelasnya dari belakang, dari dalam, bukan dari belakang, dari dalam. Jadi dari luar tuh kelihatan kayak dilem. Jadi kita memang menghindari hasil las. Kita buat dia kayak nempel, kayak ngelem. Jadi semua bodinya dari depan sampai belakang itu dilas dari sebaliknya. Ya, lasannya kelihatan dari sebaliknya gitu. Nah, motor ini jadinya memang agak lama kan karena perlengkapannya belum lengkap. Tapi lumayan. Gue bikinnya tahun 2008, jadi 2009. Dan dicoba cukup stabil dengan ban lebar. Biasanya tuh orang bikin zaman dulu motor yang ban lebar pasti kayak naik Vespa, berat sebelah gitu. Karena apa? Karena semua miring, mesinnya di upside gitu, digeser segala supaya mendapatkan ban depan sama belakang center. Jadi akhirnya berat sebelah. Jadi naik motor ban gede itu selalu miring kalau gue lihat. Kenapa mesti miring? Ini gue coba ban depan belakang center, mesin nggak perlu di offset, tetap di center, di tengah sasis, di tengah garis tengah. Karena apa? Mesin itu punya sumbu yang beratnya dan pergerakannya sama kiri kanan. Kalau lo geser ke kiri atau ke kanan, pasti akan feeling dari pengendalian tuh akan berat sebelah. Karena balancing dari mesin itu berbeda, bukan di center. Motor ini center semua. Dan satu lagi keistimewaannya, ya ini dapat karena kita bikin, bukan dari perhitungan kita gua sama kru, enggak. Jadi kita bikin ternyata bagus ini. Perhitungan frame-nya ringan banget, ringan. Motor kalau di standar gitu kita naikin gini, lalu kita coba
kalau motor biasa standar ini berat ya. Ini berat, pasti berat ke kiri ke kanan gitu. Karena ya mungkin terlalu tinggi dan lain-lain. Tapi motor Brushbagger ini ringan banget. Didorongnya ringan, walaupun mesinnya gede banget. Itu mesin 96 kubik inch SNS. Kemudian bannya gede. Cuma rendah, ground clearance-nya rendah, dan semua proporsi ini sangat di bawah semua, rendah. Itu menyebabkan motor tidak berat sebelah dan tidak berat dalam pengendalian, ringan banget. Kayak orang bilang waktu nyoba kayak motor-motor Jepang, entah itu Scorpio atau apa gitu, ringan gitu. Itu kelebihannya dari motor tersebut. Cerita apa lagi ya? Bentar, kita istirahat dulu. Udah on. Sorry. Kasihkan ngelihat buku. Kita lanjut cerita dari Brushbagger. Tadi baru dibahas kerjaan metalnya. Kemudian kerjaan kulitnya ada nggak ya? Nggak ada. Motor itu nggak pakai kulit ternyata. Nggak pakai jok yang nyaman dan lain-lain, semua kuningan. Cuma satu hal, stangnya gue bikin lurus drag bar, tapi ditutup dengan rotan. Jadi kayak bikin bangku rotan, ditutup dengan rotan. Lalu ada, kalau nggak salah, nggak tahu masih ada nggak, itu kelenengan. Cuma hampir semua motor yang gue bikin pasti ada kelenengan, kayak kelenengan sapi gitu. Pasti ada di sini. Maksudnya apa? Menurut kepercayaan bikers, kelenengan itu adalah kayak pelindung kita, menghindari dari yang jahat-jahat di jalan. Yang jahat-jahat tuh ya bangsanya kecelakaan. Kalau menghindari begal mah nggak bisa. Begal nggak ngelihat kelenengan. Jadi maksudnya menghindari misalnya kecelakaan yang tidak disengaja atau apa, kita selalu tetap waspada. Tuh cerita. Sampai sekarang jarang banget jalan. Mesinnya baru loh. Kayaknya pengen satu saat nanti akan gue jalanin lagi. Atau mungkin kita bisa jalanin di akhir sesi ini. Kita coba nyalain dulu, minta ekok, nyalain si bensin, kita jalan sedikit. Mungkin loh, nggak tahu, gue mesti ngecek dulu motornya lengkap nggak itu pengapian dan lain-lain. Kalau lengkap kita bisa jalanin. Tapi yang pasti motor Brushbagger sama motor yang kemarin ini iya, itu Cooper Angel selalu ikut acara pameran. Jadi bukan ikut acara riding, ikut acara pameran di mana-mana. Selalu yang gue bawa tuh motor dua itu, kesini, kesitu, digantung juga pernah berapa kali. Karena menurut gue dua motor ini mencirikan
pemikiran gue, idealisme gue, dan sangat-sangat Indonesia banget. Itu pandangan gue. Nggak tahu pandangan orang lain ya. Kan beda-beda. Tapi yang penting builder, kalau lo mau jadi builder harus punya ciri khas yang kuat. Entah ciri khasnya itu ngikutin orang, boleh-boleh aja kan. Mungkin lo ngefans sama builder lain, tapi lo mesti kuat di ciri khas lo sendiri gitu. Jadi kalau kayak gue ada yang mau bikin motor di gue, kalau dia mau ciri khas gue akan bikin ciri khas kayak yang ke Indonesia banget gitu. Entah itu pakai tembaga, kuningan, aluminium, plat, banyak lagi dah. Bahan-bahan natural tanpa dicat dan juga ditempel aplikasi. Tuh. Bentar, gue bikin kopi dulu ya. Sebelum kita tutup, kita bikin kopi dulu. Sedang es kopi Iris, suka banget. Wah, pakai Riches nggak boleh. Es kopi enak banget. Oke. Kayaknya untuk sesi ini kita akhiri. Juga mungkin lu udah dengar dari statement teman-teman yang lain. Jadi kita akan ketemu di premiere minggu depan, hari Rabu tetap, jamnya tetap jam 8 malam, dengan program apa ya, minggu depan gue mau cerita ini, motor ini bannya lebih banyak dan nggak ada yang nggak tahu ini motor gua ya, lo tebak aja ya. Pokoknya tetap, kalau anak sekarang bilang stay tune di Chopper Story, di Untold Jurnal Dinky punya. Oke? Kopinya enak pokoknya. Kopi buku.